Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih bersama Mbak Lanang Channel. Oke, masih bersama Mbak Lanang Channel. Kali ini Mbak Lanang ingin memberikan tips-tips ya. Walaupun tips-tips Mbak Lanang ini tips-tips yang nggak but atau tips-tips abal-abal ya teman-teman. Karena Mbak Lanang juga masih pemula teman-teman, masih belajar-belajar. Kali ini Mbak Lanang ingin memberikan tips kira-kira hal apa aja sih yang harus dipersiapkan saat kita ingin berternak atau budidaya lovebird ya, atau berternak lovebird. Yang pertama adalah teman-teman, yang harus kita siapkan adalah kandangnya teman-teman. Karena kenapa? Kalau teman-teman membeli burung lovebird tapi nggak ada kandangnya, nanti mau ditaruh di mana? Jadi yang pertama harus kita siapkan adalah kandangnya ya teman-teman. Karena kalau ada burungnya nggak ada kandangnya lah, nanti burungnya kabur teman-teman. Nah kandangnya juga, karena burung lovebird itu burung paruh bengkok ya teman-teman, jadi dia suka menggigit-gigit. Kalau bisa kandangnya itu yang kuat ya teman-teman, yang dari besi seperti ini teman-teman. Jadi kalau yang dari kayu takutnya nanti dia gigit-gigit dan akhirnya burungnya kabur atau lepas. Nah, yang kedua, tadi yang pertama ya. Pertama kandangnya. Yang kedua kita harus menyiapkan juga tempat makannya teman-teman, dan juga tempat minumnya. Karena kalau walaupun ada kandang tapi nggak ada tempat makan sama tempat minumnya, nanti makanannya sama minumnya ditaruh di mana teman-teman. Jadi kita harus menyiapkan tempat makannya serta tempat minumnya teman-teman. Nah, setelah itu kita juga harus menyiapkan gelodoknya atau sarangnya, tempat dia bertelur ya teman-teman. Selain itu gelodoknya juga diberikan diberikan sarangnya tuh berupa serutan kayu yang biasa dijual-jual, itu udah ada di dalam ya teman-teman. Di dalam situ ntar kita buka dulu. Oke, nah ini pengaitnya Mbak Lanang pakai kawat ya. Kenapa tidak pakai seperti ini? Karena Mbak Lanang belum beli teman-teman. Nanti kalau Mbak Lanang udah beli, ntar Mbak Lanang ganti juga pakai ini ya. Nah itu kan yang ketiga. Selanjutnya yang harus disiapkan adalah gelodoknya atau sarangnya ya. Tadi kan yang pertama kandangnya, harus ada kandangnya. Kemudian tempat makan dan tempat minumnya. Kemudian gelodoknya yang ketiga. Bentar dulu ya teman-teman, bentar. Nah itu dalam gelodoknya juga kita berikan sarangnya juga ya teman-teman. Sarangnya harus susah amat ini. Nah tuh sarangnya tuh yang kayak gitu tuh, itu dijual-jual juga di toko-toko burung ya teman-teman. Nah kita tutup lagi. Nah kemudian jangan lupa kita kunci lagi biar enggak lepas. Kadang-kadang soalnya lovebird ada yang bisa ngangkat-ngangkat pintunya ini kalau misalnya pintunya agak kendor. Nah makanya kan kadang-kadang di sininya tuh udah ada ganjilannya emang. Tapi kadang-kadang dia juga bisa juga kadang-kadang biar nggak kabur dia ya. Tapi sebaiknya tidak kawat gini, tapi kita beli yang seperti ini teman-teman, biar cantelannya. Oke, tadi setelah ada kandangnya, ada tempat makannya, ada tempat minumnya, sama ada gelodoknya. Jangan lupa juga gelodoknya atau sarangnya buat dia nelor. Jangan lupa juga diberikan makanannya ya teman-teman. Nanti kalau nggak ada makanannya, hewannya atau burungnya, lovebirdnya mau makan apa? Sama jangan lupa dikasih minumnya juga, airnya ya teman-teman. Nah airnya ini kadang-kadang Mbak Lanang juga memberikan vitamin untuk bertelur juga ya teman-teman. Mereknya terserah teman-teman, mereknya banyak di toko-toko burung juga banyak, bisa pilih sendiri teman-teman. Nah dan jangan lupa juga untuk berternak lovebird, tadi kan udah kan yang pertama kandangnya, kemudian kedua tempat makannya, kemudian ketiga sarangnya atau gelodoknya tempat dia bertelur, keempat harus ada makanannya, dan yang kelima teman-teman harus punya burung lovebirdnya yang pasti teman-teman. Kalau teman-teman ingin berternak lovebird seperti itu, jadi harus punya burung lovebirdnya. Karena kalau tidak punya burung lovebirdnya, namanya bukan berternak lovebird. Misalnya teman-teman yang punyanya adalah sepasang iguana, itu namanya adalah berternak iguana teman-teman. Tapi kalau mau berternak lovebird, maka teman-teman
harus punya sepasang burung lovebird teman-teman, dan pastikan burung lovebirdnya jantan dan betina. Karena kenapa? Kalau hanya jantan dengan jantan dia nggak bakal nelor, tapi kalau betina dengan betina dia nelor tapi kagak bakal netes, karena kan betina. Maka dari itu dipastikan dia harus jantan dan betina teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa kita selalu berdoa ya, agar saat berternak lovebirdnya berhasil teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari Mbak Lanang. Kurang lebihnya Mbak Lanang mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mbak Lanang mohon maaf karena di sini juga Mbak Lanang masih belajar ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu video dari Mbak Lanang. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman kalian. Mungkin hanya itu aja dari Mbak Lanang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena Mbak Lanang juga masih belajar. Cukup sekian dari Mbak Lanang. Terima kasih dan saksikan kembali video-video Mbak Lanang selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam Mbak Lanang.